Bapak, Ibu, Saudara, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita memasuki atau menjalani hari ini, akhir pekan, baiklah kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, namun sebelumnya kita berdoa. Bapa Sorgawi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas hari baru yang Engkau anugerahkan bagi kami, umat-Mu. Sebelum kami menjalankan tugas aktivitas kami di akhir pekan ini, kami mau merenungkan firman-Mu. Tolong dan berkatilah kami, agar firman-Mu sungguh kami dapat pahami, terlebih dapat kami lakukan di dalam kehidupan beriman kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami umat-Mu telah siap untuk mendengarnya. Amin. Mazmur 119 ayat 140. Mazmur 119 ayat 140. Janjimu sangat teruji dan hambamu mencintainya. Renungan kita hari ini tentang janji, yaitu Tuhan tidak pernah ingkar janji. Saudara, adalah hal yang biasa bila manusia seringkali mengecewakan sesamanya. Salah satunya adalah perihal janji. Berapa banyak dari kita yang kecewa oleh karena janji yang tidak ditepati, atau ucapan yang tidak bisa dipegang kebenarannya? Misalnya soal utang piutang. Begitu gampangnya seseorang berutang kepada orang lain, tapi untuk melunasinya jarang sekali tepat waktu. Janji tinggal janji dan berujung pada ingkar. Itulah manusia. Tapi kita patut bersyukur karena kita punya Tuhan yang tidak pernah ingkar janji terhadap apapun yang dijanjikannya. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Bilangan 23 ayat 19. Sebagai contoh, janji Tuhan untuk memberikan tanah perjanjian, yaitu Kanaan, kepada bangsa Israel, sebagaimana ia sampaikan kepada Abraham. Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Kejadian 12 ayat 7. Meskipun keturunan Abraham berlaku tidak setia, namun Allah tetaplah Allah yang setia pada janjinya. Dia tetaplah Tuhan yang setia terhadap apa yang diucapkannya. Pada saat yang tepat digenapinya. Bila kita baca di dalam Bilangan pasal 34, dinyatakan bahwa batas-batas tanah perjanjian itu disampaikan oleh Tuhan sendiri kepada Musa. Perintahkanlah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, apabila kamu masuk ke negeri Kanaan, maka inilah negeri yang akan jatuh kepadamu sebagai milik pusaka, yakni tanah Kanaan menurut batas-batasnya. Bilangan 34 ayat 2. Bahkan Tuhan sendiri yang menentukan dan memilih orang-orang yang bertugas untuk membagi tanah itu. Bila saat ini kita sedang dalam kesesakan dan penderitaan, jangan menjadi lemah dan tawar hati. Sebaliknya tetaplah fokus pada janji Tuhan, karena Dia Tuhan yang tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Amin. Ia adalah Tuhan yang setia. Ia setia kepada firman-Nya dan setia kepada janjinya. Tuhan hanya menghendaki kita tetap taat, tekun dan setia melakukan semua yang diperintahkannya. Itulah bagian yang harus kita kerjakan. Pemazmur berkata, Aku berseru dengan segenap hati,
Jawablah aku ya Tuhan. Ketetapan-ketetapan-Mu hendak kupegang. Aku hendak berpegang pada peringatan-peringatan-Mu. Mazmur 119 ayat 145 sampai dengan 146b. Itulah yang bisa kita lakukan. Dan kita komitmen terhadap apa yang menjadi bagian kita. Saya yakin Tuhan akan menggenapi janjinya bagi saya dan saudara. Mari kita hidup dalam ketaatan. Dan pada saatnya Tuhan akan mengerjakan bagiannya, yaitu menepati janjinya atas hidup saya dan saudara. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu. Menguatkan, meneguhkan iman kami kepada-Mu. Bahwa sesungguhnya Engkau adalah Allah kami yang tidak pernah ingkar janji. Engkau selalu menepati janji-Mu bagi kami. Sekalipun mungkin kami berubah setia, namun Tuhan tetap setia pada janji firman. Terima kasih ya Bapa. Ajar kami untuk melakukan apa yang menjadi tugas dan bagian kami. Ialah untuk menaati perintah-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Biarlah kami dibawa oleh Tuhan pada pengalaman iman yang luar biasa. Amin.